Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang kota-kota Amsor, yaitu kota pusat futuhat dan dakwah Islam masa awal. Pada pembahasan kali ini, mari sama-sama kita membahas tentang pertumbuhan kota-kota Amsor yang memiliki peran penting dalam proses dakwah dan futuhat Islam di masa awal penyebarannya. Kota-kota Amsor ini tumbuh dan berkembang seiring dengan proses futuhat Islam. Kota-kota ini menjadi penyangga perluasan wilayah Islam. Pada permulaan periode futuhat, kota-kota Islam tumbuh dengan corak kota pertahanan. Kota-kota ini berfungsi sebagai pusat pangkalan militer dan pusat administrasi bagi daerah-daerah yang baru dibebaskan. Corak pertumbuhan kota inilah yang dalam peradaban Islam disebut dengan Amsor. Amsor merupakan bentuk tunggal dari Misr yang bermakna batas suatu wilayah atau batas patok tanah. Amsor terbentuk dari gabungan keluarga dan kabilah Arab yang datang dan memutuskan untuk menetap. Secara bertahap, Amsor kemudian akan membentuk masyarakat baru di bawah jaminan pemerintahan Islam. Pada pembahasan ini akan dibahas 3 kota Amsor yang berdiri pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Di antara kota-kota Amsor tersebut ialah Basrah, Kufah, dan Fustat. Basim Salim Hakim dalam Arabic Islamic Cities Building and Planning Principles menjelaskan Basrah, Kufah, dan Fustat dibangun dengan rencana pembangunan yang sama, yaitu sebagai kota terawal dalam perkembangan kota-kota dalam peradaban Islam. Kota Amsor yang pertama yaitu Basrah. Basrah adalah Amsor yang dibangun pada masa Umar bin Khattab. Kota ini dibangun oleh Utbah bin Ghazwan pada tahun 634 Masehi. Utbah bin Ghazwan merupakan pemimpin atau panglima perang pasukan futuhat Islam yang dikirim untuk membebaskan wilayah-wilayah di bawah kekuasaan dinasti Sasaniyah Persia. Pada awal pembentukannya, Basrah dibangun dengan bangunan-bangunan semi permanen. Bangunan di kota ini dibangun menggunakan bahan baku non-permanen yang tumbuh di sekitarnya. Pembangunan semi permanen ini dilakukan karena kondisi Basrah pada waktu itu dibangun sebagai sebuah kawasan camp militer, sehingga ketika sewaktu-waktu terjadi kondisi buruk dapat dilakukan proses bongkar pasang atau perubahan strategi dengan proses yang cepat. Dalam membangun kota Basrah, Utbah merancangnya sesuai dengan pedoman tata kota Islam. Dalam kota Islam, Masjid Jami dibangun sebagai pusat kota. Kemudian, gedung-gedung pemerintahan beserta komplek hunian masyarakat berada di sekitar Masjid Jami. Selain itu, pada setiap komplek hunian juga dibuat yang berfungsi sebagai tempat perawatan kuda-kuda perang dan juga lokasi pemakaman. Lalu, bagaimana dengan kondisi struktur sosial masyarakat Basrah masa itu? Dr. Soleh Ahmad Ali dalam kitab At-Tanzimat Al-Ijtimaiyah wal Iqtisadiyah fil Basrah fil Qarnil Awal Hijri menjelaskan struktur masyarakat Basrah pada awal pembangunannya, di mana pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi ini, Basrah dihuni oleh kalangan orang-orang Arab, budak, ajam atau orang-orang Arab asing, dan kalangan pemerintahan. Orang-orang Arab ialah masyarakat Arab asli yang berasal dari semenanjung Arab, Irak, Basrah, kawasan kota pelabuhan Al-Ubullah, para kerabat dan keluarga, serta orang-orang kampung pelosok. Sedangkan ajam adalah orang-orang non-Arab yang berasal dari luar kawasan semenanjung Arab dan bukan berasal dari suku Arab. Meskipun ajam atau orang Arab asing, dalam struktur sosial masyarakat, mereka tetap memiliki kedudukan yang sama dengan orang-orang Arab asli. Basrah kemudian mulai dibangun ulang sebagai kota permanen pada masa Abu Musa al-Asy'ari pada tahun 17 sampai 19 Hijriah. Masjid Jami, gedung pemerintahan, dan komplek hunian dibangun ulang menggunakan bahan-bahan permanen. Setelah pembangunan kembali ini, Basrah kian berkembang dan memiliki sejumlah fasilitas umum kota seperti sistem irigasi dan juga pasar. Lalu, Basrah kian berkembang pesat pada masa Gubernur Ziyad bin Abihi, yaitu pada tahun 44 sampai 53 Hijriah. Kota ini tumbuh menjadi tulang punggung perekonomian, bahkan Basrah juga dijuluki sebagai Venesia Timur Tengah. Basrah yang terletak di tepi barat Shatt al-Arab, yaitu sebuah aliran yang mempertemukan muara sungai Efrat dan Tigris, menjadi kawasan yang sangat strategis bagi aktivitas perdagangan. Letak geografis yang strategis inilah
yang menyebabkan Basrah memiliki akses terhadap kanal-kanal, sehingga melalui kanal-kanal tersebut Basrah dapat terhubung dengan pusat-pusat perdagangan dunia di Teluk Persia. Oleh karena itu, Basrah kemudian tumbuh menjadi kota pelabuhan yang berperan penting dalam aktivitas pelayaran dan perdagangan maritim dunia. Dari kota Basrah inilah pasokan komoditas perdagangan disalurkan ke kota pelabuhan Al-Ubulah dan kota pelabuhan Siraf. Selain sebagai kota pelabuhan dagang, sejak masa Daulah Umayyah hingga Daulah Abbasiyah, kota Basrah juga berkembang sebagai pusat aktivitas intelektual. Kajian literatur dan tata bahasa Arab yang mulanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mempelajari Al-Quran, kian berkembang memenuhi denyut aktivitas kehidupan masyarakat Basrah. Tak hanya itu, Basrah bahkan juga menjadi salah satu kota penting pusat perkembangan kajian historiografi Arab. Kota Amsor kedua adalah Kufah. Kufah merupakan kota Amsor yang berjarak sekitar 10 km di timur Laut Najaf dan 170 km di selatan Baghdad. Kota Amsor ini dibangun untuk mengatur serta mengurus daerah pembebasan yang berada di sekitarnya. Kufah dibangun dalam rangka upaya futuhat wilayah pemerintahan Islam ke kawasan timur semenanjung Arab, sehingga kota ini memiliki peran strategis dalam proses futuhat sejak abad ke-7 atau abad ke-1 Hijriah. Sama seperti Basrah, Kufah juga memiliki peran penting dalam rangka upaya futuhat ke jantung wilayah kekuasaan dinasti Sasaniyah Persia. Kota Kufah dibangun pada masa Umar bin Khattab oleh Sa'ad bin Abi Waqqas pada tahun 638 Masehi. Secara geografis, Kufah terletak di sisi utara kota Basrah dan berada di sisi selatan kota Baghdad. Kota ini menempati kawasan tepi timur Sungai Hindiyeh yang merupakan cabang Sungai Efrat. Pada masa dinasti Sasaniyah, wilayah yang ditempati kota Kufah ini merupakan bagian dari provinsi Suristan dan didiami oleh bangsa Mesopotamia. Kota Kufah juga menjadikan Masjid Jami sebagai kawasan pusat kotanya. Kawasan gedung-gedung pemerintahan termasuk Dar al-Imarah atau tempat kediaman gubernur berada di sekitar Masjid Jami. Pada masa Ali bin Abi Thalib, Kufah menjadi lokasi ibu kota pemerintahan Islam. Kemudian pada masa Daulah Umayyah dan Abbasiyah, Kufah tumbuh menjadi kota pusat intelektual dan kebudayaan Islam. Sejumlah peneliti bahkan menyebut Kufah memiliki gairah kehidupan intelektual yang sama besarnya dengan Basrah. Kota Amsor yang ketiga adalah Fustat. Fustat juga merupakan kota Amsor yang dibangun pada masa Umar bin Khattab. Kota ini dibangun oleh Amr bin As pada tahun 21 Hijriah atau 641 Masehi. Amr bin As adalah seorang jenderal perang pasukan Futuhat yang berhasil membebaskan Mesir dari penguasaan Kekaisaran Bizantium. Amr bin As juga merupakan sosok penting yang memimpin Futuhat Islam di sepanjang kawasan Afrika Utara. Fustat termasuk ke dalam kota-kota terawal dalam peradaban Islam. Fustat bahkan merupakan kota Amsor pertama yang didirikan di sisi barat semenanjung Arab, yang tepatnya berada di kawasan yang kini kita kenal dengan Mesir. Kota ini menjadi penyangga futuhat Islam di kawasan Afrika Utara, di mana Fustat berperan membuka jalan futuhat ke wilayah Afrika Utara hingga ke wilayah basis-basis kekuasaan Bizantium. Pada saat Fustat didirikan, Islam juga telah menguasai Iskandariah, yaitu salah satu kota penting basis kekuatan militer Bizantium. Mesir sendiri dinilai sebagai kawasan yang sangat strategis. Letaknya cukup dekat dengan Syam dan Hijaz, serta memiliki tanah yang subur yang menjadi lumbung bagi Konstantinopel. Iskandariah sebagai ibu kotanya juga merupakan kawasan markas kekuatan militer Angkatan Laut Bizantium. Untuk membebaskan Mesir, Philip Kahiti dalam History of the Arabs menjelaskan bahwa Amr bin As melewati jalur internasional kuno yang menghubungkan pusat-pusat peradaban paling penting pada masanya. Fustat dibangun dengan Masjid Jami sebagai pusat kota, seperti tata kota yang dibentuk di kota Basrah dan juga Kufah. Kawasan pemerintahan serta Dar al-Imarah atau tempat kediaman gubernur terletak di sekitar kawasan Masjid Jami. Kemudian, komplek pemukiman serta jalanan kota juga dibangun di sekitar kawasan Masjid Jami. Mengetahui letak strategis kota Fustat, Amr bin As kemudian berupaya membuka jalur laut yang akan menghubungkannya langsung dengan kota-kota penting di semenanjung Arab. Ia membersihkan kanal kuno yang bernama Khalij atau Kanal Amir al-Mu'minin yang terbentang hingga Heliopolis dan menghubungkan Sungai Nil
di sisi utara Babilonia dengan Kulzum di Laut Merah. Fustat kemudian berkembang menjadi ibu kota Mesir. Pada masa Fatimiyah, ibu kota berpindah ke Kairo, yang juga masih berada di kawasan sekitar Fustat. Pada masa awal perkembangan Islam, Fustat merupakan kota penting terawal di Mesir yang menjadi pintu bagi terbukanya perluasan wilayah Islam ke bagian barat, yaitu wilayah kawasan Afrika Utara hingga mencapai Andalusia.